Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menaburkan harapan. Seorang ibu tertegun memandang putrinya yang baru saja dilahirkannya. Ia tersenyum menatap mata anaknya yang begitu bening. Namun air matanya pun meneteskan satu persatu. Anak yang ia lahirkan itu ternyata cacat. Kakinya hanya sebelah. Meski begitu, ibu itu tetap mencintai anaknya. Di telinga anak itu ia berkata, "Nak, Ibu menyayangimu, Ibu mencintaimu dengan segenap hati. Meski engkau lahir cacat, Ibu tidak akan menolak engkau." Ia menggendong anaknya dengan penuh kasih. Tak terbesit sedikit pun rasa benci atau penolakan. Ia menerimanya apa adanya. Bayi itu telah ia pelihara selama 9 bulan dalam kandungannya. Ia berjanji untuk membesarkan dan memberinya pendidikan yang sebaik-baiknya. Suatu ketika ibu itu men-sharingkan pengalamannya. Ia mengatakan bahwa anak yang dikasihnya itu pemberian Tuhan. Tuhan menghendaki ia merawat anak itu dengan baik. Itulah tandanya ia mengasihi Tuhan dan sesama. Ia berkata, "Tuhan begitu baik padaku. Ia memberi saya seorang anak yang cacat, supaya saya dapat meneruskan kebaikan Tuhan itu." Inilah iman. Iman ibu itu telah meluputkan dia dari rasa benci atau menolak kehadiran buah hatinya yang cacat itu. Sumber iman itu ia timba sendiri dari Tuhan yang telah mengaruniakan seorang buah hati baginya. Masihkah iman seperti ini tumbuh dalam diri kita? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam banyak peristiwa kita menyaksikan ada orang yang begitu putus asa menghadapi suatu kegagalan dalam hidup. Bahkan mereka sampai tega mengakhiri hidup ini dengan minum racun atau gantung diri. Seolah-olah tidak ada secercah harapan dalam hidup mereka. Mereka kehilangan iman dalam hidup ini. Mereka kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Tentu sebagai orang beriman, hal ini merupakan suatu tragedi besar dalam kehidupan manusia. Semestinya orang beriman itu memiliki sikap pasrah kepada Tuhan, suatu penyerahan diri yang total kepada kehendak Tuhan. Dalam iman itu tumbuh kreativitas. Dalam iman itu muncul berbagai usaha dan upaya untuk keluar dari kesulitan hidup. Iman semestinya membangkitkan semangat hidup untuk semakin berproses dalam hidup ini. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk berani membantu sesama yang berada dalam situasi putus harapan. Kita dipanggil untuk menaburkan harapan bagi mereka yang kehilangan harapan. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita
dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.